Di beberapa video kemarin, kita sudah membahas tentang inovasi Yamaha yang jenius, tapi sedikit curang dengan memproduksi motor dengan desain yang sama dengan jumlah yang banyak, tapi pakai mesin yang sama. Selain itu, kita juga udah ngebahas velg abadi Yamaha yang selalu digunakan dari tahun 2006 sampai kiamat. Tapi dengan kejeniusan dan kekurangan yang ada pada Yamaha, mereka bisa memberikan motor-motor ciamik yang dipuja-puja oleh para pecinta motor, seperti NMAX, Fiction, Mio, dan lainnya. Yamaha memang terkenal dengan motor yang memiliki desain dengan mesin yang ngebut, dan inilah salah satu kelebihan Yamaha dibandingkan kompetitornya. Dan tentu aja selain kelebihan ini adalah pembeda Yamaha dari kompetitor lainnya juga. Namun Yamaha membuat perbedaan untuk menonjol dari kompetitornya kelewat jauh nih, yang mana Yamaha berhasil membuat suatu gimmick agar motornya banyak direview sama orang dan menjadi buah bibir. Gimmicknya adalah vampir oli. Bentar-bentar, itu gimmick apa beneran ya? Sayangnya, vampir oli yang terjadi di motor Yamaha adalah fakta. Vampir oli adalah kondisi di mana oli motor tiba-tiba berkurang tanpa ada tetesan oli di mesin. Istilah vampir muncul karena ini mirip seperti kondisi darah manusia yang dihisap oleh vampir. Jadi tanpa ada bocor rengkes atau apapun itu, oli motor bisa berkurang karena dihisap oleh mesin. Cukup mengerikan sih kondisi seperti ini. Dan yang lebih parahnya lagi, nggak cuma di 1 atau 2 motor Yamaha aja yang mengalami vampir oli, karena ada beberapa motor yang mengalami hal ini. Seperti yang pertama di Mio M3. Mio M3 diciptakan oleh Yamaha untuk menggantikan eksistensi Mio J, dan motor ini didukung oleh mesin 125 cc. Dari segi tampilan, motor ini cukup oke dan anak muda banget, dan tenaganya lumayan ada karena secara ini motor 125 cc. Tapi motor ini sayangnya terkenal karena vampir olinya. Bahkan bisa dibilang cukup parah di motor ini, karena walaupun rutin mengganti oli sesuai dengan interval bulan atau kilometer, motor ini bisa memakan setengah kapasitas oli. Kemudian yang kedua ada NMAX 155 generasi pertama. Siapa yang nggak tahu motor gambot satu ini? Motor ini adalah motor favorit pecinta matic untuk touring. Walaupun gambot, motor ini memiliki tenaga yang cukup oke sih sebenarnya. Ya, secara motor ini menggunakan mesin 155 cc, makanya enak juga tarikannya. Namun sayangnya motor ini nggak sawet dengan iklannya, yang mana motor ini juga mengalami vampir oli. Dan kalau udah kena vampir oli dan dibiarin aja, maka blok mesin bisa kena alias baret. Dan kalau udah baret, cukup menguras dompet untuk ngebenerin motor gambot ini. Kemudian selanjutnya ada Yamaha Fiction. Ada yang bilang kalau motor ini setiap 1000 km akan kehilangan 100 mili oli. Berarti kalau motor ini dijalanin 10.000 km, maka motor ini akan mengalami kekeringan oli sampai tetesan terakhir. Kemudian terakhir di video ini ada Yamaha MX King. Motor ini sedang naik daun banget nih. Kenapa motor ini bisa naik daun? Ya karena motor ini dapat gimmick dari Yamaha juga, yaitu vampir oli. Lebih parahnya lagi, selain vampir oli, motor ini juga mengalami beberapa keanehan lain, seperti suara aneh yang keluar, footstep yang suka nyangkut, dan lain sebagainya. Namun di luar dari penyakit yang ada dari motor ini, kemungkinan besar disebabkan juga oleh vampir oli, ya kecuali yang footstepnya itu. Pertanyaannya, kenapa beberapa motor Yamaha mengalami vampir oli? Sebenarnya hal ini bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, biasanya oli yang digunakan tidak sesuai. Memang sih kalau kita punya motor baru, pengennya ngasih yang terbaik ke motornya, dan gak mau pakai oli bawaan pabrik yang dinilai kualitasnya ya biasa-biasa aja. Mungkin itu adalah hal yang wajar dan hal yang cukup benar. Namun perlu diketahui, setiap oli punya spesifikasi, dan setiap mesin tidak bisa menerima semua jenis oli. Kenapa demikian? Ya ini karena titik uap dari setiap oli cukup berbeda. Jadi kalau mesin yang gampang panas harus menggunakan oli yang memiliki titik uap yang cukup bagus. Selain itu, kekentalan oli juga harus sesuai dengan spesifikasi pabrik. Misalnya tertulis 1040W, maka yang kita pakai harus 1040, jangan yang 020. Tapi kalau mau pakai yang 020, sebenarnya sih bisa-bisa aja dan boleh-boleh aja. Namun interval penggantian olinya akan berbeda. Misalnya kalau di 1040 di 5000 km, berarti kalau di 020 ya maksimal di 2500 km. Ini adalah hal yang paling mendasar kenapa bisa terjadi vampir oli. Makanya kejadian vampir oli ini nggak dialami oleh semua pengguna motor yang sama. Tapi kok motor Yamaha doang ya? Kemudian faktor yang kedua, mesin kotor.
Kalau kasus ini biasanya terjadi di motor matic, yang mana ini bermula dari kotoran yang menumpuk di CVT kemudian masuk ke dalam seal krek as. Kalau udah begitu, mesin akan mengalami beban kerja yang ekstra dan mengalami panas yang berlebih dan bisa menyebabkan mengkonsumsi oli lebih banyak. Tapi, kok di motor Honda nggak ada kejadian kayak gini ya? Kalau mau dibilang jarang servis CVT, bukan cuma user Yamaha doang yang jarang servis CVT. User Honda kan juga banyak yang jarang servis CVT. Gimana tuh? Hah, kok gitu sih? Kemudian yang terakhir ada faktor pendinginan mesin yang tidak bekerja. Ini adalah faktor terakhir yang terjadi jika motor mengalami vampir oli. Biasanya radiator tidak bekerja maksimal dan menyebabkan mesin overheat. Jika mesin overheat, maka oli akan menguap. Kenapa bisa menguap? Ya ini karena oli yang digunakan diperuntukkan untuk titik uap tertentu. Jadi jika di atas suhu normal, maka oli akan hilang secara misterius. Tapi sekali lagi nih, kok hanya kejadian di Yamaha aja? Namun faktanya, gimmick vampir oli ini tidak ada kejadian pada motor baru Yamaha. Dan ini semua terjadi sama motor-motor yang sudah cukup lama digunakan alias masa servis gratisnya sudah habis. Tapi ini harusnya perlu menjadi perhatian lebih baik untuk Yamaha. Karena dengan adanya kejadian vampir oli, ini seperti membuktikan kalau motor Yamaha nggak awet dan tahan lama. Yang berarti motor Yamaha tidak seawet motor kompetitornya yang mana motornya yang udah dipakai lama, jarang ganti oli, tapi nggak rusak-rusak dan mengalami vampir oli. Jadi seharusnya Yamaha kayaknya harus lebih memikirkan kembali pengembangan mesin jangka panjangnya. Jangan ngurus desain aja. Walaupun memang desain motor sangat penting, tapi keawetan mesin juga sama pentingnya seperti desain. Mungkin ya, Yamaha harus merubah material yang digunakan agar mesinnya bisa lebih tahan banting. Jadi mau dipakein oli tonjok terus dimasukin pisang pun, ya mesinnya kuat-kuat aja. Ya seharusnya ya memang seperti itu sih, karena kalau jangka panjangnya motor Yamaha akan mengalami vampir oli karena dengan alasan oli yang nggak sesuai, konsumen pasti akan takut juga pakai motor Yamaha lama-lama. Dan ini juga bisa mempengaruhi harga jual motor Yamaha itu sendiri. Karena siapa yang mau belikan motor vampir oli? Buktinya Mio M3 deh. Mio M3 saat ini harganya udah cukup murah banget. Dan seharusnya motor ini nggak semurah itu harga secondnya. Kenapa bisa murah? Ya karena nggak ada yang mau beli karena takut ngalamin vampir oli. Ini kan berbeda sama Honda. Honda motor yang tahun 2010-an aja masih cukup bertahan. Dengan demikian berarti konsumen lebih percaya Honda dalam kualitas mesin jangka panjang. Gimana nih menurut kalian? Vampir oli ini salah Yamaha atau salah usernya? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.